Puji Tuhan, haleluya. Hari ini hari yang sangat indah di mana kita dapat bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tema firman Tuhan hari ini adalah dua hal yang paling indah di pagi buta. Saudara, berbicara tentang di pagi buta adalah berbicara tentang saat di mana pagi hari sebelum matahari terbit. Itulah saat yang paling luar biasa, di mana di pagi buta itulah kita akan merasakan segala hal yang paling indah yang sebenarnya Tuhan sediakan dan Tuhan anugerahkan buat kita. Namun seringkali ada banyak orang tidak menggunakan kesempatan itu. Ada banyak anak-anak Tuhan mengabaikan akan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Sehingga seringkali di saat pagi buta inilah tidak semua orang dapat menggunakan kesempatan ini dengan baik. Padahal di pagi buta inilah kita sebenarnya dapat melakukan dua hal yang paling berharga, dua perkara yang paling indah yang dapat kita lakukan. Nah, mari kita akan belajar di hari ini. Ada dua hal yang paling indah yang dapat kita lakukan di pagi buta. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-46-47. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Saudara, ternyata seorang yang bernama pemazmur, dia memiliki sebuah kebiasaan. Ia suka bangun pagi hari, di mana dikatakan aku bangun mendahului waktu jaga malam. Artinya ia bangun di pagi-pagi buta, dan ternyata ia melakukan sebuah aktivitas, yaitu merenungkan firman Tuhan. Saudara, betapa sangat indahnya di pagi-pagi buta. Ada hal yang paling indah sebenarnya, di mana kita dapat berelasi dengan Tuhan. Kita merenungkan akan firman Allah. Kita merenungkan akan setiap janji-janji Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya di mana kita berelasi dengan Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan, maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena setiap perkataan firman itu membangun. Setiap perkataan firman itu memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya ada perbedaan antara orang-orang yang setiap pagi ia rajin membaca firman, ia rajin merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya secara rohani ia jauh lebih kuat menghadapi segala sesuatu. Nah, yang kedua, saudara, kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, yang kedua, ternyata hal yang paling indah yang dapat kita lakukan di pagi hari atau di pagi buta, ternyata di saat itulah kita mempertajam akan telinga kita. Ini merupakan sebuah hal yang paling indah, di mana kita semakin tajam untuk dilatih mendengar perkataan firman Tuhan. Kita semakin tajam untuk belajar mendengar akan suara Allah. Itu sebabnya tidaklah heran orang-orang yang suka mendengarkan perkataan Tuhan, ia melatih akan telinganya. Di saat itulah ia mempertajam pendengarannya. Dan orang-orang seperti ini,
ia jauh lebih peka mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan inilah perbedaan orang-orang yang suka di pagi hari, dia bangun pagi, maka ia jauh lebih peka mendengar Tuhan berbicara daripada orang-orang yang sama sekali tidak pernah membaca firman, maka telinganya tidak akan tajam mendengar suara Tuhan. Telinganya tidak akan pernah peka ketika Tuhan berbicara. Saudara, betapa sungguh luar biasa. Dua hal yang paling indah yang dapat kita lakukan di pagi-pagi buta. Ternyata yang pertama, kita merenungkan firman Tuhan. Di saat itulah kita menerima kekuatan dari firman-Nya. Yang kedua, kita mempertajam telinga kita untuk mendengar perkataan Tuhan. Di saat itulah maka kita sedang berlatih untuk semakin hari lebih tajam untuk mendengar suaranya. Dan kita lebih peka mendengar Tuhan berkata kepada kita. Sehingga saya percaya orang-orang yang selalu melatih hidupnya di dalam kehidupan yang merenungkan firman Tuhan, mempertajam telinganya untuk mendengar suara Tuhan, maka bukan saja ia kuat secara rohani, tapi ia benar-benar peka mendengar suara Tuhan. Dan saya yakin orang-orang seperti ini jauh lebih taat dan hidupnya pasti diberkati Tuhan. Kiranya renungan ini mari membuat kita semakin hari untuk lebih bersemangat lagi di saat pagi buta. Mari kita bangun pagi Bapak Ibu. Jangan tidur, jangan malas untuk bangun. Mari biasakanlah punya gaya hidup untuk merenungkan dan mendengarkan Tuhan berkata, Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.